Baik, perkenalkan nama saya Lydia, kelas A3, Prodi Pendidikan Komputer semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan outline penelitian proposal skripsi dengan 3 judul. Judul yang pertama, analisis penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMK. Tema penelitiannya pengertian dan konsep media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif merupakan suatu bentuk media yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Media ini menggabungkan elemen-elemen interaktif seperti gambar, audio, video, animasi, dan elemen interaktif lainnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Konsep media pembelajaran interaktif melibatkan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam proses pembelajaran, media ini dapat berupa perangkat lunak pembelajaran seperti aplikasi mobile, simulasi komputer, situs web interaktif, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari media pembelajaran interaktif adalah untuk memfasilitasi pemahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran interaktif dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan pemahaman konsep, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Teori motivasi belajar adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Pengaruh media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMK. Penggunaan media pembelajaran interaktif dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa SMK. Berikut adalah beberapa pengaruh positif media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMK. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan minat. Media pembelajaran interaktif dapat menarik perhatian siswa dengan menggunakan elemen-elemen yang menarik seperti gambar, audio, video, dan animasi. Hal ini dapat meningkatkan minat siswa terhadap materi pembelajaran dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Media pembelajaran interaktif seringkali melibatkan aktivitas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Hal ini dapat merangsang kreativitas siswa dan membangun keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Yang ketiga, memberikan umpan balik instan. Media pembelajaran interaktif seringkali menyediakan umpan balik instan terhadap jawaban atau tindakan siswa. Siswa dapat melihat hasil dari upaya belajar mereka secara langsung, baik itu dalam bentuk jawaban benar atau salah atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Umpan balik ini dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman mereka. Yang keempat, meningkatkan pembelajaran mandiri. Media pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan memilih materi yang ingin dipelajari dan menyesuaikan kecepatan belajar mereka. Ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian siswa dalam belajar. Yang terakhir, memperluas akses ke informasi. Media pembelajaran interaktif dapat memberikan akses ke sumber daya dan informasi yang lebih luas. Siswa dapat mencari materi pembelajaran tambahan, menonton video tutorial, atau mengakses bahan referensi secara online. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih lanjut dan menjelajahi topik yang diminati. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu elemen kunci dalam perkembangan individu dan masyarakat. Kualitas pendidikan sangat tergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah motivasi belajar siswa. Motivasi belajar memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana siswa dapat mengasimilasi, memahami, dan mengaplikasikan informasi yang diberikan oleh pendidik. Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi
motivasi belajar siswa adalah penggunaan media pembelajaran. Dalam era digital yang semakin maju, media pembelajaran interaktif telah menjadi salah satu metode yang populer dan efektif dalam mengajar. Media pembelajaran interaktif mencakup berbagai alat dan teknologi seperti perangkat lunak, video pembelajaran, simulasi, dan konten multimedia lainnya. Media-media ini memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan keterlibatan mereka, dan memberikan pengalaman yang lebih menarik. Perumusan masalahnya, untuk mengetahui rendahnya motivasi belajar siswa, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Tinjauan pustakanya, pengertian dan konsep media pembelajaran interaktif, teori motivasi belajar, dan aktivitas penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya, metode penelitian, jenis penelitian yang dapat dilakukan untuk judul analisis penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa. SMK adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan penelitian dengan pendekatan studi kasus dari judul analisis penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMK, mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pendekatan studi kasus memungkinkan kita untuk mempelajari kasus secara rinci dan mendalam. Dalam penelitian ini, kita dapat menganalisis penggunaan media pembelajaran interaktif dan dampaknya terhadap motivasi belajar pada siswa SMK secara detail. Yang kedua, konteks yang nyata. Studi kasus memungkinkan kita untuk mempelajari fenomena dalam konteks nyata. Yang selanjutnya, analisis yang komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, kita dapat menggunakan data secara lengkap dan holistik. Kita dapat melakukan pengamatan langsung, wawancara dengan siswa dan guru, serta menganalisis dokumen terkait penggunaan media pembelajaran interaktif. Yang keempat, relevansi dengan konteks pendidikan. Dalam penelitian ini, pendidikan studi kasus sangat relevan dengan konteks pendidikan. Kita dapat melihat secara spesifik bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa SMK. Lokasi penelitian SMK Negeri 1 El Hidayah. Situs penelitiannya SMK Negeri 1 El Hidayah. Teknik analisis data. Teknik analisis data deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara rinci. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik penggunaan media pembelajaran interaktif dan meningkatkan motivasi belajar siswa SMK. Judul yang kedua, evaluasi efektivitas penggunaan media penggunaan teknologi pembelajaran berbasis mobile dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tema penelitian, analisis penggunaan aplikasi pembelajaran mobile terhadap motivasi belajar siswa, evaluasi efektivitas teknologi pembelajaran berbasis mobile dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, perbandingan antara penggunaan teknologi pembelajaran berbasis mobile dengan metode pembelajaran tradisional dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, diperlukan inovasi, dan dalam metode pembelajaran, salah satu inovasi yang sedang berkembang adalah penggunaan teknologi pembelajaran berbasis mobile. Di era digital ini, siswa memiliki akses yang lebih luas terhadap perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan teknologi berbasis mobile dalam konteks pembelajaran dapat memberikan sejumlah keunggulan, termasuk akses cepat sumber daya pendidikan, interaktivitas yang lebih baik, dan keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Perumusan masalah. Untuk mengetahui bagaimana
Pengaruh penggunaan teknologi pembelajaran berbasis mobile terhadap partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, tinjauan pustaka, pengertian dan fungsi teknologi pembelajaran berbasis mobile, teori motivasi belajar, dan evaluasi efektivitas penggunaan teknologi pembelajaran berbasis mobile. Metode penelitian untuk judul evaluasi penggunaan teknologi pembelajaran berbasis mobile dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dapat melakukan penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental akan memungkinkan untuk menguji hipotesis dan mengevaluasi secara langsung pengaruh penggunaan teknologi berbasis mobile terhadap motivasi belajar siswa. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian eksperimental. Yang pertama, rancang kelompok eksperimen dalam kelompok kontrol. Kedua, implementasikan teknologi pembelajaran berbasis mobile. Yang ketiga, kumpulkan data dan motivasi belajar. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, evaluasi hasil. Pendekatan penelitian untuk judul evaluasi aktivitas penggunaan teknologi pembelajaran berbasis mobile dalam meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini akan memungkinkan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi siswa terkait penggunaan teknologi pembelajaran berbasis mobile dan motivasi belajar mereka. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam pendekatan penelitian kualitatif ini. Yang pertama, pemilihan partisipan, pengumpulan data, analisis data, interpretasi dan temuan, kesimpulan dan implikasi. Lokasi penelitian SMK Negeri 1 Ella Hilir, situs penelitian SMK Negeri 1 Ella Hilir. Teknik analisis data, observasi dan wawancara, melakukan observasi terhadap siswa selama menggunakan teknologi pembelajaran berbasis mobile, serta melakukan wawancara untuk mendapatkan pendapat mereka secara langsung. Hal ini akan memberikan wawasan tentang pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi tersebut dan sejauh mana motivasi belajar mereka meningkat. Untuk judul yang ketiga, implementasi media pembelajaran berbasis game edukasi dalam meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Tema penelitian untuk judul implementasi berbasis game edukasi adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pendekatan kualitatif adalah pengalaman dan persepsi siswa terhadap penggunaan game edukasi sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar. Dalam penelitian ini akan berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana siswa mengalami dan mempersepsikan penggunaan game edukasi sebagai media pembelajaran serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi motivasi belajar mereka. Latar belakang pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam pembentukan masyarakat yang cerdas dan berkembang. Di era digital dan teknologi saat ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi telah menjadi semakin penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Motivasi belajar merupakan suatu kunci yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Semakin tinggi motivasi belajar, semakin besar kemungkinan mereka akan mencapai pencapaian akademik yang tinggi. Rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana implementasi media pembelajaran berbasis game edukasi dapat dilakukan dalam konteks pembelajaran di sekolah. Tinjauan pustaka, pengertian dan konsep media pembelajaran berbasis game edukasi, teori motivasi belajar, dan efektivitas media pembelajaran berbasis game edukasi. Metode penelitian, jenis penelitiannya, metode kualitatif. Metode kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi dan pandangan secara
lebih rinci. Peneliti dapat menggunakan teknik seperti wawancara, terstruktur, atau diskusi kelompok kecil untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana siswa menilai aktivitas media pembelajaran tersebut dalam meningkatkan motivasi belajar. Dengan mendapatkan perspektif siswa, peneliti dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk pengembangan media pembelajaran yang lebih efektif di masa depan. Pendekatan penelitian, pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini akan memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi media pembelajaran berbasis game edukasi mempengaruhi motivasi belajar siswa. Lokasi penelitian SMK Negeri 1 Ella Hilir, situs penelitian SMK Negeri 1 Ella Hilir, teknik analisis data, analisis interaktif. Teknik ini melibatkan proses interaksi antara peneliti dengan data yang terkumpul, bisa dilakukan refleksi atau interpretasi terhadap data, serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam melalui diskusi dan dialog dengan data tersebut. Sekian presentasi dari saya. Audio Jungle.